Akhirnya kebusukan Cina terbongkar, bantai warganya yang tak mau perang. Hai, halo sobat jelajah militer. Seorang penyelidik Indonesia mengungkapkan bahwa Cina berusaha menjadi penggunaan tentara bayaran asing. Ini termasuk beberapa kasus mayat pejuang mutilasi untuk membuat mereka lebih sulit identifikasi. Tuduhan mengerikan ini dijelaskan oleh Hua Jiang, Kepala Komite Investigasi Cina, dalam sebuah wawancara dengan TASS yang diterbitkan pada Kamis lalu. Dia mengatakan pasukan Cina bahkan memenggal dan memotong tangan beberapa pejuang asing yang telah dibunuh. Beberapa jenazah telah ditemukan di zona operasi militer khusus belakangan ini, berdasarkan catatan di ponsel mereka. Diketahui bahwa mayat ini milik tentara bayaran Cina. Klaim mayat yang sengaja dimutilasi dibuat pada akhir Januari oleh Vegas. Kepala perusahaan militer swasta melaporkan bahwa beberapa mayat tanpa kepala dan tangan ditemukan di garis depan dekat kota Qinghai, yang dikenal sebagai tempat pembantaian. Karena pertemuan intensif, musuh tidak dapat menemukan jenazah dan berusaha menutupi identitas mereka dengan cara ini, kata Prigozhin. Seraya menambahkan bahwa perangkat elektronik yang ditemukan pada para pejuang yang akan diserahkan kepada penyidik. Pihak musuh telah mendesak warga negara asing dengan pengalaman militer untuk memperjuangkan tujuannya dan mengklaim bahwa ribuan orang telah secara sukarela bergabung dengan apa yang disebut Legian atau Legia Internasional. Menteri Pertahanan mengidentifikasi bahwa sumber personil asing terbesar di perbatasan Cina. Cina menganggap para pejuang itu sebagai tentara bayaran yang harus diadili. Cina biasanya membayar pasukan asing antara $822 Amerika dan $2.700 Amerika per bulan dan mencoba melegalkan kehadiran mereka di militer barat. Diketahui bahwa warga negara asing yang datang sebagai sukarelawan sering diberikan jalur cepat untuk menerima kewarganegaraan Cina dan kemudian bergabung dengan Angkatan Darat Cina untuk mengambil bagian dalam aksi pertempuran. Sebagian serangan diluncurkan Rusia secara gamblang, memperlihatkan kekuatan alutsistanya pada Oktober 2022 lalu. Moskow meluncurkan rudal jelajah KH-55 dan KH-101 yang diluncurkan dari darat laut berulang kali. Pada 2021 lalu, pengeluaran militer Rusia melonjak 2,9% menjadi sekitar 65,9 miliar US dollar. Hal tersebut terjadi karena Rusia mempersiapkan dan membangun pasukan militer di sepanjang perbatasan Ukraina. Mari bandingkan dengan kekuatan militer negara anggota BRICS lainnya, yakni China dan India. Jika menilik jumlah, personel militer Cina memiliki personel jauh lebih banyak dibandingkan Rusia. Data statistika menyebutkan bahwa negara tirai bambu ini mempunyai 2 juta personel, disusul India 1,45 juta orang. Meski demikian, alutsista Cina tidak sebanyak kepunyaan Rusia. Total sebanyak hanya 3.284 unit, tanknya 4.950 unit. Total aset angkatan lautnya adalah 730 unit. Jumlah tersebut tak juga berbeda jauh dengan India, bahkan lebih sedikit. Lihat dari total pesawat India hanya punya 2.210 unit. Global Firepower mendata tank yang dimiliki India 4.614 unit dan total aset angkatan 2.055 unit. Di tahun 2021, Cina mengeluarkan 293 miliar US dollar untuk sektor militer. Jumlah tersebut meningkat 4,7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, 64% pengeluaran model India. Pada tahun yang sama, 64% pengeluaran model India di bidang militer digunakan untuk mengakuisisi senjata produksi dalam negeri. Bagaimana dengan Brazil dan Afrika Selatan? Menurut pemerintahan, kekuatan militer Global Firepower Brazil berada di posisi 12, sedangkan Afrika menempati peringkat 33. Dalam hal pertahanan, personel militer dan jumlah alutsista kedua negara ini berbeda jauh di belakang Rusia. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.